Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 2 akan mempresentasikan proposal perencanaan proyek industri kepepet ijo atau keripik pedas pare inovasi jajanan sebagai obat, dengan saya sendiri Isna Nurfadil Makfiroh dan anggota lain Risna Widari, Septi Arumning Tias, dan Teddy Ahmad Rosadi. Di pasaran mengandung MSG yang dapat membahayakan kesehatan tubuh manusia, maka diperlukan makanan ringan untuk sehari-hari, namun tetap sehat untuk dikonsumsi oleh tubuh. Hal ini mendorong untuk ditemukan dan diperkenalkan serta memasarkan produk baru yang memiliki nilai gizi tinggi. Salah satunya adalah berupa pare. Pembudidayaan pare juga tidak sulit karena dapat tumbuh dengan pare banyak terdapat di daerah tropika, tumbuh dengan baik di dataran rendah, dan dapat ditemukan tumbuh liar di tanah terlantar atau tegalan. Dibudidayakan di pekarangan dengan dirametkan pada pagar agar dengan mudah diambil buahnya. Tanaman ini juga dapat digunakan sebagai pembunuh serangga. Dalam buah pare mengandung antioksidan oksigen yang dapat menurunkan aktivitas virus sehingga perkembangan virus dapat ditekan. Antioksidan alami dapat menurunkan aktivitas virus HIV atau AIDS dalam darah otak. Berdasarkan uraian di atas, kami mempunyai ide untuk menggunakan bahan baku pare untuk olahan keripik pare. Memiliki nilai dan kandungan gizi yang tinggi, dapat bermanfaat sebagai sakit mata dan marah, demam, malaria, pingsan karena udara panas atau heat stroke, menambah nafsu makan, kencing manis, disentri, rematik, memperbanyak air susu ibu atau ASI, sakit datang haid, dan sariawan. Olahan pare sendiri di Indonesia masih dalam bentuk sederhana, sehingga masih sedikitnya inovasi pengolahan pare dalam bentuk lain. Dengan pengolahan keripik pare juga diharapkan akan terus-menerus diproduksi, agar peluang usaha dapat terus tercipta, serta dapat melatih jiwa kewirausahaan setiap orang. Tujuan dibangunnya industri keripik pare pedas inovasi jajanan sebagai obat PT Maju Bersama bisa diarahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan permintaan camilan keripik pare, menciptakan lapangan kerja, menerapkan jiwa kewirausahaan, menciptakan inovasi yang lebih bermanfaat dengan membuat produk yang masih jarang diproduksi oleh produsen. Sasaran utama industri keripik pare pedas jajanan sebagai obat ini adalah pada seluruh kalangan masyarakat agar keripik pare pedas lebih dikenal dan disuka, sehingga bisa meningkatkan nilai tambah ekonomis pada produksi keripik pare pedas agar jumlah produksi bisa lebih meningkat dan inovasi varian pada keripik pare lebih banyak. PT Maju Bersama Bisa merupakan industri keripik pare pedas inovasi jajanan obat. Ini bermanfaat untuk pertama, sebagai inovasi camilan yang enak dan berkhasiat. Kedua, memberi kemudahan bagi konsumen pada saat dibawa bepergian karena kepraktisan kemasan dan dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama. Ketiga, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar lokasi pabrik. Keempat, meningkatkan pendapatan daerah. Visi pada PT Maju Bersama Bisa ini adalah ingin menjadi perusahaan yang dapat menembus jajanan tradisional yang modern, menyajikan camilan yang berkualitas dengan cita rasa yang terbaik yang diharapkan bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat.
visi PT Maju Bersama Bisa ialah memperkenalkan produk keripik pare kepada masyarakat secara luas, memanfaatkan bahan baku yaitu sayur pare yang dapat dengan mudah kita dapatkan di sekitar kita, memberikan kepuasan untuk konsumen. Saat analisis dan segmentasi pasar. Saat ini produk keripik pare pedas PT Maju Bersama Bisa kecamatan Tehari masih jarang, padahal keripik pare mempunyai prospek yang sangat bagus karena mempunyai gizi yang sangat tinggi, apalagi berorientasi pada bisnis. Segmentasi ini berdasarkan jenis produk yang dihasilkan agar lebih identik dengan kesehatan tubuh. Selain itu, pola hidup sekarang yang lebih menjurus ke pola kehidupan yang modern yang menginginkan segala sesuatu yang praktis. Yang menjadi target pasar dalam kegiatan usaha keripik pare pedas ini adalah mulai dari tradisional hingga pasar modern. Dalam hal ini, yang menjadi sasaran konsumen dalam usaha keripik pedas ini adalah seluruh kalangan masyarakat dan lapisan masyarakat. Pada tahap awal kisaran tahun 2019-2020, target produksi dan penjualan dari industri keripik pare pedas inovasi jajan sebagai obat PT Maju Bersama Bisa adalah sebesar 4,5 ton per tahun. Berdasarkan spesifikasi produk yang dihasilkan, pesan yang ingin dibuat kepada konsumen terhadap produk yang dihasilkan dari sisi bentuk produk maupun kemasan yaitu pesan praktis dan memiliki manfaat yang tinggi sebagai camilan yang enak dan sehat. Analisis SWOT dan scoring untuk penentuan jenis produk dan lokasi bisa dilihat pada tabel berikut. Dengan kondisi pertama, masih banyak lahan strategis untuk lokasi pendirian pabrik di daerah Kalimantan Selatan dengan quality 0,2 dan skor 4. Mendapat komentar, hal ini menunjang untuk pembangunan sebuah pabrik terutama untuk daerah Kabupaten Tanah Laut. Yang kedua, kondisi ketersediaan sumber daya manusia atau SDM yang cukup berpotensi dan memiliki skill. Quality 0,1, skor 3. Dengan komentar, dilihat dari daerah Tanah Laut yang memiliki banyak sumber daya manusia yang berpotensi. Ketiga, kondisi masyarakat yang menyukai aneka camilan unik. Quality 0,1, skor 2. Dengan komentar, dapat dilihat dari masyarakat yang selalu ingin mencoba camilan-camilan yang memiliki rasa dan bentuk yang unik. Keempat, kondisi ketersediaan bahan baku utama di Kalimantan Selatan lumayan banyak. Dengan quality 0,1, skor 3. Dengan komentar, di daerah Tanah Laut terdapat banyak petani yang menanam buah pare. Hal tersebut dapat menunjang untuk produksi keripik pare. Jumlah quality tersebut ialah 0,5 dan skor dengan jumlah 12. Berikut merupakan tabel faktor internal. Selanjutnya, tabel analisa kekuatan dan kelemahan. Dengan kondisi yang pertama, bentuk dan jenis produk yang dihasilkan kurang familiar di mata masyarakat. Dengan quality 0,2, skor 3. Dengan komentar, saat ini masih belum banyak yang memproduksi jenis produk ini karena pare sangat terkenal dengan rasa pahit sehingga jarang masyarakat yang tahu tentang produk ini. Kedua, kondisi kurangnya promosi untuk masyarakat luar Kalimantan Selatan. Quality 0,1, skor 2. Dengan komentar, upaya pemasaran semaksimal mungkin diharapkan nantinya. Ketiga, kondisi kurangnya minat masyarakat terhadap produk baru ini. Quality 0,1, skor 2. Dengan komentar, karena pare terkenal dengan rasa yang pahit sehingga masyarakat mengklaim bahwa produk yang dibuat masih memiliki rasa pahit.
Jumlah quality yang didapat 0,3 dan skor 7 untuk tabel analisa kekuatan dan kelemahan. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Isnanul Fadilah Tul Mahfiroh, yaitu B. Faktor eksternal. Yang pertama, ada kondisi peningkatan kualitas dan jumlah sumber daya manusia Kalsel dengan kualitas 0,2, skor 3 dengan komentar, sekarang upaya pemerintah dan lembaga terkait sudah saling bersinergi untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berpotensi di bidangnya masing-masing. Yang kedua, ada penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat dengan quality 0,1 dengan skor 3. Hal tersebut dapat menjadi peluang yang menjanjikan bagi masyarakat sekitar, sehingga dapat menekan angka pengangguran. Yang ketiga, ada sedikitnya saingan yang memproduksi produk ini dengan quality 0,1 dan skor 4. Hal ini dapat menjadi peluang untuk terus maju dan menciptakan produk yang lebih inovatif dan bisa dikenal oleh masyarakat. Selanjutnya ada tabel analisis peluang, di mana dalam peluang ada tantangan atau trades. Di sini yang pertama ada minat investor yang belum terlihat dengan quality 0,1 dengan skor 2. Hal ini bisa dikarenakan karena usaha yang akan dijalankan termasuk dalam kategori agroindustri, di mana tingkat laba perkembangnya lebih lambat. Yang kedua, ada kuatnya pengaruh image perusahaan keripik besar lain dan di mata konsumen yang mengeluarkan jenis produk lebih menarik. Dengan quality 0,3, skor 4, dengan tingkat promosi yang baik, tentunya bisa menjadi peluang bagi industri ini mengingat perusahaan besar lain belum begitu optimal dan bahkan ada beberapa yang memang belum memproduksi produk khusus khas daerah. Yang ketiga, ada munculnya banyak kritik yang lebih menarik dan sehat lainnya dengan quality 0,1 dengan skor 1. Hal ini pula bisa menjadi peluang yang bagus apabila pihak perusahaan bisa memberi inovasi kritik sehat lainnya. Selanjutnya ada analisis SWOT, di mana terdiri dari strengths dan weakness. Pada strengths, yang pertama, masih banyak lahan strategis untuk lokasi pendirian pabrik di daerah Kalimantan Selatan, sedangkan weakness-nya bentuk dan jenis produk yang dihasilkan kurang familiar di mata masyarakat. Yang kedua, dari strength, ketersediaan sumber daya manusia atau SDM yang cukup berpotensi dan memiliki skill. Untuk weakness, kurangnya promosi untuk masyarakat luar Kalimantan Selatan. Untuk strength yang nomor 3, masyarakat yang menyukai aneka camilan yang unik, dan weakness-nya kurangnya minat masyarakat terhadap produk baru ini. Yang keempat, ada ketersediaan bahan baku utama di Kalimantan Selatan lumayan banyak. Selanjutnya, opportunities, strategi SO, dan strategi WO. Untuk opportunities, yang pertama ada peningkatan kualitas dan jumlah sumber daya manusia antara Kalsel. Yang kedua, penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat sekitar. Dan yang ketiga, sedikitnya saingan yang memproduksi produk ini. Untuk strategi SO, yang pertama adalah lokasi pendirian pabrik dapat ditentukan lokasi yang cukup memiliki ketersediaan bahan maupun sumber daya manusia. Dan yang kedua, dengan didirikannya pabrik ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sumber daya manusia dengan maksimal. Untuk strategi WO, untuk yang pertama itu ada lokasi pendirian pabrik dapat dipertimbangkan pada daerah yang berdekatan dengan areal perkebunan agar bisa memudahkan mendatangkan bahan baku utama yang lebih segar. Yang kedua, dengan adanya pabrik ini diharapkan dapat menyerap sumber daya manusia dengan maksimal dan dapat menghasilkan produk yang lebih optimal. Yang ketiga, dengan saingan produk ini yang sedikit, diharapkan produk ini akan maju dan berkembang dengan baik serta dikenal di banyak kalangan. Selanjutnya ada traits,
strategi ST dan strategi WT. Yang pertama, minat investor belum terlihat, dan yang kedua, kuatnya pengaruh image perusahaan keripik besar lain di mata konsumen yang mengeluarkan jenis produk yang lebih menarik. Yang ketiga, munculnya keripik yang lebih menarik dan sehat lainnya. Untuk strategi ST-nya, adanya selera masyarakat yang menarik dan unik dapat menarik minat konsumen terhadap produk yang dikeluarkan oleh PT Maju Bersama, walaupun masih terdapat pengaruh image perusahaan besar lain yang mengeluarkan produk keripik yang lebih menarik. Untuk strategi WT-nya, perusahaan lebih gencar dilakukan promosi dan pengenalan produk pada tahap awal, baik terhadap investor maupun terhadap konsumen. Selanjutnya ada C, komparasi dan pemaknaan analisa. Yang pertama, faktor internal, yaitu kekuatan versus kelemahannya itu 12:7, sedangkan faktor eksternalnya itu kekuatan versus hambatan I-nya itu sama dengan 10:7. Berdasarkan hasil komparasi baik faktor internal maupun faktor eksternal, dapat diketahui bahwa nilai kekuatan dan peluang pada analisis SWOT dan scoring yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang lebih besar dibandingkan kelemahan dan tantangan. Sehingga dengan adanya hasil ini dapat dilakukan ekspansi berupa upaya untuk terus meningkatkan kekuatan semaksimal mungkin dan memanfaatkan peluang seoptimal mungkin. Untuk faktor kelemahan dapat dilakukan upaya-upaya untuk melakukan perbaikan. Sedangkan untuk faktor tantangan dapat dilakukan upaya untuk mengatasinya. Dan dari hasil analisa di atas, maka dengan memperhitungkan selera konsumen, maka dapat ditentukan jenis produk yang dihasilkan pada industri makanan oleh PT Maju Bersama adalah berupa keripik pare pedas hijau yang dikemas menggunakan plastik aluminium. Untuk lokasi pendirian pabrik ini sendiri berorientasi pada segmen pada pasar masyarakat Kalimantan Selatan Tanah Datar. Selanjutnya ada spesifikasi produk secara umum. Produk yang dihasilkan berupa sediaan kering dalam bentuk keripik tipis dengan komposisi yang nantinya disesuaikan dengan satu porsi makanan tiap kemasan per bungkus dengan neto 130 gram keripik pedas pare. Kemasan yang digunakan berupa plastik standing pouch untuk kemasan primer dan kertas karton berbentuk persegi panjang dengan dimensi 13 x 6 x 16 cm untuk kemasan sekunder. Isi kemasan per dus itu sebanyak 6 bungkus. Selanjutnya ada uraian proses. Ada beberapa tahapan dalam pengolahan keripik pare pedas inovasi Jajana sebagai obat ini, yakni tahapan pertama yaitu tahap penataan ruang produksi. Penggunaan ruang produksi dalam proses pembuatan keripik pare pedas inovasi Jajanan ini sebagai obat membutuhkan beberapa ruang, yaitu ruangan yang diperlukan adalah ruang pertama, di mana ruang pertama ini merupakan ruangan persiapan bahan. Dan yang kedua ada ruang 2, di mana ruang 2 ini digunakan untuk ruangan pengeringan bahan-bahan yang akan diolah. Terus ada ruangan 3, yakni di mana ruangan 3 ini dikhususkan untuk ruangan pengolahan. Dan yang terakhir ada ruang 4, di mana ruangan 4 ini dikhususkan untuk ruangan pengemasan. Selanjutnya ada tahap kedua yaitu tahap penyortiran semua bahan. Penyortiran semua bahan yang masuk dan perlakuan khusus terhadap bahan tertentu, pare dan bawang putih sebelum dilakukan proses selanjutnya. Adapun alur prosesnya dapat dilihat sebagai berikut, yaitu yang pertama, masing-masing bahan itu disortir. Proses selanjutnya yaitu dilakukan pengupasan bahan. Yang selanjutnya itu bahan-bahan yang telah dikupas memasuki tahap pencucian. Selanjutnya yaitu setelah pencucian masuk ke tahap penirisan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Septi Aromningtyas.
Tahap ketiga, tahap pemotongan pare. Proses pemotongan pare yang dimulai dari dibuang bagian tengah pare dan pemotongan pare sampai dengan perendaman dengan air garam. Pertama, dibuang bagian tengah pare, kemudian pemotongan tipis pare, selanjutnya perendaman dengan air garam, kemudian pencucian pare, setelah itu penirisan pare. Tahap keempat, tahap penggorengan pare menjadi keripik. Proses penggorengan pare dimulai dari pembuatan adonan pencelup pare dan penggorengan. Campurkan semua bahan pencelup seperti tepung, garam, kaldu bubuk, ketumbar, dan bawang putih. Selanjutnya celupkan pare yang sudah ditiris ke dalam adonan. Aduk rata agar pare terlumuri dengan tepung. Masukkan ke dalam vacuum frying. Selanjutnya biarkan keripik pare dingin. Kemudian masukkan keripik pare ke dalam mesin pengaduk dengan tambahan bubuk balado, penguat rasa, dan gula. Tahap kelima, tahap pengapakan keripik pare. Proses pengapakan keripik pedas pare yang telah jadi. Pertama, siapkan keripik pedas pare, dimasukkan ke dalam alat packing, diatur keluaran massa dan waktunya. Selanjutnya, keripik pedas pare dikemas dengan takaran saji tertentu. Spesifikasi bahan yang digunakan, yang bahan utamanya adalah pare. Kondisi segar, bebas kotoran, dan kandungan kadar air kurang lebih 14%. Yang kedua, bawang putih, kondisi segar, bebas kotoran, kandungan kadar air kurang lebih 14%. Selanjutnya, tepung beras, bentuk bubuk diterima dengan keadaan dalam bentuk kemasan. Keempat, garam, bentuk bubuk dengan kehalusan 60-70 mes. Selanjutnya bubuk balado, bentuk bubuk dengan kehalusan 60-70 mes. Selanjutnya penguat rasa, terbuat dari bahan alami. Selanjutnya gula, bentuk bubuk dengan kehalusan 60-70 mes. Diagram kualitatif. Diagram kualitatif ini hanya dalam bentuk alurnya saja, alur proses pembuatan mulai dari awal bahan masuk sampai jadi. Penjelasannya ada di diagram kuantitatif. Diagram kuantitatif. Pertama, pare 60 kg dan bawang putih 5 kg. Penyortiran bahan selama kurang lebih 1 jam. Pengupasan bahan selama 1,31 jam. Itu ada pengurangan karena ada pemilihan kualitas bahan yang bagus dan kurang bagus itu dipisahkan. Jadi berkurang. Selanjutnya air 45-45,55 kg. Dibuat untuk pencucian bahan pertama selama 15 menit bahan pare. Kemudian bahan kedua selama 15 menit. Kemudian penirisan bahan yang sudah dicuci pare dan bawang selama 15 menit. Kemudian membuang bagian tengah pare, pemotongan tipis pare selama 0,45 menit. Kemudian air 45,55 kg, garam 1,5 kg, perendaman dengan air garam selama 1,15 jam. Pencucian pare selama 30 menit. Kemudian penirisan pare 15 menit. Tepung beras itu untuk adonan pencampuran. Adonan pencelup tepung beras 20 kg, garam, kaldu bubuk, ketumbar, dan bawang putih. Pencampuran semua bahan pencelup 0,55 menit. Selanjutnya, pencampuran pare dengan adonan pencelup
87,87 kg pare yang telah dilumuri dengan adonan. Selanjutnya, masukkan pare ke dalam mesin vacuum frying selama 10 menit per 5 kg. Kemudian bubuk balado, penguat rasa, dan gula. Pendinginan, kemudian masukkan keripik pare ke dalam mesin pengaduk 10 menit per 4,5 kg. Selanjutnya keripik pare pedas dimasukkan ke dalam alat packing selama 25 menit. Diatur keluaran pasa dan waktunya 1 menit per bungkus. Keripik pare yang telah dikemas dengan takaran tertentu sudah siap dikirim ke konsumen. Neraca massa. Pare 60 kg, pengupasan 50,16 kg pare, kemudian 4,16 kg bawang, kulit pare yang keluar itu 9,84 kg, kulit bawangnya 0,84 kg, air 45,50 kg, pencucian dengan air yang diserap 25,56 kg. Selama pencucian dengan air itu selama 30 menit. 76,16 kg pare, 4,72 kg bawang, penirisan selama 15 menit jadi 71,16 kg pare dan 4 kg bawang dengan sisa airnya 5,72 kg. Kita lanjut kepada neraca massa. Berikut adalah neraca massa untuk proses pembuatan keripik pare pedas jajanan inovasi untuk obat. Di sini saya akan menerangkan dari pare yang belum diapa-apakan sampai pare yang sudah diolah. Pare 60 kg dengan bawang putih 5 kg masuk ke dalam proses pengupasan, di mana di dalam pengupasan ini itu menghabiskan waktu sebanyak 1,31 jam atau 1 jam lewat 30 menit, di mana pare menghasilkan kulit pare dan bawang menghasilkan kulit bawang, di mana kulit pare dari pare yang kita kupas tadi itu menghasilkan 9,84 gram dan kulit bawang menghasilkan 0,84 gram. Lalu hasil dari pengupasan yaitu 50,16 kg pare dan 4,16 kg bawang. Lalu kita masuk ke tahap pencucian. Di tahap pencucian kita memasukkan air 45,55 kg dengan air yang diserap 26,56 kg. Pencucian dengan air ini dilakukan selama 30 menit. Setelah pencucian, kita menghasilkan pare 76,16 kg pare dan 4,72 kg bawang. Lalu kita tiriskan dengan waktu 15 menit. Dan air yang keluar dari penirisan ini yaitu adalah 5,72 kg. Setelah penirisan kita langsung ke hasilnya 71,16 kg pare dan 4 kg bawang. Lalu pare dipotong selama 0,45 jam dengan pare sebanyak 68,41 kg pare. Dan bagian tengah pare itu menghasilkan 5,75 kg. Lalu kita ke penggilingan bawang, itu memakan waktu selama 15 menit.
di mana bawang yang dihasilkan setelah penggilingan ini menjadi 3,80 kg bawang. Lalu kita masuk ke dalam perendaman air garam. Air garam kita menggunakan 45,50 kg. Air yang diserap itu 8,73 kg. Perendaman ini terjadi selama 0,55 menit. Pencucian dengan air selama 30 menit. Lalu kita tiriskan kembali selama 15 menit, dan air yang keluar dari penirisan ini adalah 4,89 kg. Dan hasil dari pare tersebut adalah 68,32 kg. Kita lanjut ke tahap pencampuran pare dengan adonan pencelup dengan bahan adonan sebanyak 26,0,5 gram. Dari sisa adonan yang ada itu menghasilkan 0,45 kg dengan waktu pencampuran pare tersebut sebanyak 0,55 jam. Setelah 87,87 kg pare setelah dilumuri adonan, kita masuk ke tahap penggorengan. Tahap penggorengan ini kita menggunakan minyak goreng sebanyak 6,62 kg. Setiap 5 kg itu 10 menit untuk penggorengannya. Dan hasil keripik yang didapatkan adalah 51,96 kg keripik. Setelah penggorengan kita masuk ke tahap penirisan. Penirisan di sini bukan penirisan seperti yang tadi. Penirisan di sini adalah penirisan minyak, di mana minyak yang setelah ditiriskan menghasilkan minyak 0,63 kg. Di mana penirisan ini memakan waktu 10 menit per 6 kg-nya dan mendapatkan hasil 51,32 kg keripik. Lalu kita masuk ke dalam pencampuran keripik dengan bumbu. Bumbu yang kita pakai yaitu sebanyak 10,84 kg dengan pencampuran bumbu 10 menit per 4,5 kg, dan hasil yang kita dapat adalah 54,32 kg keripik. Lalu kita masuk ke pengemasan selama 25 menit. Lalu dapatlah 54,32 kg keripik, dan hasilnya adalah keripik pare pedas sebanyak 54 kg, 32 kg. Kita lanjut ke neraca masak. Kita lanjut ke neraca energi. Neraca energi atau neraca panas digunakan pada alat-alat yang pada saat terjadi proses di dalam alat tersebut mengalami perubahan suhu atau keadaan. Pada proses produksi, pengolahan keripik pare pedas inovasi jajanan sebagai obat, alat yang pada prosesnya mengalami perubahan suhu atau keadaan adalah vacuum frying, mixing, dan hand sealer. Berikut adalah neraca energi pada alat tersebut. Vacuum frying, 100% energi panas masuk ke dalam vacuum frying, lalu dikeluarkan, dan hasil pengeluarannya adalah uap panas sebanyak 22,7%, lalu zat terlarut 1,5%, dan energi panas dalam vacuum frying 75,8%. Kita masuk ke dalam perhitungannya. A. Input energi yang masuk 100% sama dengan 85 kJ per jam. B. Kehilangan energi panas. Uap panas sama dengan 22,7%. Sama dengan 2,5 kJ per jam. Zat larut sama dengan 1,5%. Dimana sama dengan 10 kJ per jam. Lalu C. Energi panas dalam vacuum frying 75,8%. Hasilnya adalah 558 kJ per jam. Kedua, mixing tank. 100% energi panas masuk ke dalam mixing tank dan menghasilkan pengeluaran sebanyak 11,1%,
yaitu kehilangan energi panas karena gas buang kering. 0,6% kehilangan energi panas karena kandungan air dalam udara. 3,5% kehilangan energi panas karena radiasi dan kehilangan yang tidak terhitung. 84,8% energi panas dalam mixing tank. Input energi yang masuk 100%, itu sama dengan 785 kJ per jam. Kehilangan energi panas, yang pertama karena gas buang kering, hasilnya adalah 11,2%, di mana hasil tersebut sama dengan 95 kJ per jam. Karena kandungan air dalam udara itu mendapatkan hasil 0,6%, yang sama dengan 9 kJ per jam. Karena radiasi dan kehilangan 3,5%, itu sama dengan 45 kJ per jam. Energi panas dalam mixing tank sama dengan 80,8%, di mana hasil tersebut sama dengan 626 kJ per jam. 3 adalah hand sealer. 100% energi panas masuk ke dalam hand sealer, lalu menghasilkan keluaran yaitu 39,5% energi panas karena tekanan. 60,5% energi panas dalam hand sealer. Input energi yang masuk adalah 100%, yaitu sama dengan 600 kJ per jam. Energi panas karena tekanan itu sama dengan 39,5%, di mana hasil ini sama dengan 190 kJ per jam. Energi panas dalam hand sealer menghasilkan 60,5%, di mana hasil ini sama dengan 405 kJ per jam. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Salah hilap kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.